Salam SKE, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera, salam sukses. Nah, ini 3 pertanyaan yang menolong proses pencapaian. Jadi 3 pertanyaan ini akan menolong Anda mencapai proses pencapaian yang maksimal. Ya, seperti tadi pagi saya berkata bagaimana Chopat itu ya, Cho Yun Fat itu, dia berhasil sekalipun mengalami hinaan yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak sakit hati. Tapi justru itu dipakainya sebagai alat untuk menjadi triggernya lebih maju, lebih bersemangat, lebih antusias, lebih bekerja keras. Dan selalu akan ada jalan yang terbuka bagi orang-orang yang senantiasa melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, jadi 3 pertanyaan yang menolong proses mencapai pencapaian itu apa saja? Yang pertama adalah what do you want, what do you really want? Jadi maksudnya begini, apa yang ingin engkau inginkan? Ini merangsang imajinasi liar Anda untuk apa ya yang saya inginkan, sungguh-sungguh saya inginkan dalam hidup saya ini. Kadang-kala orang tidak pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dia bilang, mengalir sajalah. Akhirnya mengalir sampai tua. Tidak pernah menanyakan apa sih yang betul-betul saya inginkan. Sehingga dengan apa yang saya inginkan itu, saya bisa gapai. Jadi imajinasi liarnya harus diaktifkan untuk melihat jauh ke depan, untuk melihat arah, sehingga kreativitasnya dan inovasinya berjalan, ya. Dan sampai pada di mana engkau dapat membentuk gambaran besar, bayangan pencapaian yang akan engkau ambil dalam hidupmu. Seperti Chopat, saya bantu Anda. Seperti Chopat itu, Cho Yun Fat itu, dengan jelas dia berkata bahwa dia akan mencapai apa yang dihinakan kepada dia tidak bisa. Bahkan dia kata bukan hanya dia duduk aja nggak boleh, ya. Tapi dia memiliki banyak mobil-mobil mewah di rumahnya. Dan itu terjadi. Jadi dia sudah bisa melihat gambaran besar ketika dia belum mencapai. Tapi dia sudah bisa melihat gambaran besar. Banyak orang tidak bisa melihat gambaran besar hidupnya karena tidak punya mimpi dan tidak pula pernah bertanya apa sih yang yang betul-betul saya inginkan dalam hidup ini. Pertanyaan kedua, why do you want it? Mengapa Anda mau itu? Ya. Mengapa? Jadi, ketika Anda menanyakan ini, Anda sedang mencari makna dari suatu pencapaian. Membantu Anda untuk berpikir kepada tujuan itu dengan matang. Dan kemudian mengambil tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan itu. Dan itu sebabnya kita 3 pertanyaan ini untuk mencapai pencapaian maksimal dalam hidup kita harus aktifkan. Yang ketiga adalah how do you make it happen? Bagaimana itu Anda buat menjadi kenyataan dalam hidup Anda? Jadi ketika Anda bertanya, sebagaimana saya katakan tadi pagi, ada 3 kata yang saya katakan. Engkau tahu di mana engkau berada, ya, dengan kata singkat. Engkau tahu di mana engkau berada, engkau tahu hendak kemana engkau pergi, dan engkau tahu bagaimana cara ke situ.
Iya. Jadi engkau tahu di mana engkau saat ini berada. Misalnya seperti saya tidaklah orang yang suka belajar bahasa. Dari mulai nilai saya itu jeblok-jeblok saja, apalagi bahasa Inggris. Jadi itu sebabnya saya menghindari masuk ke sekolah teknik itu untuk upaya menghindari itu. Ternyata ada juga. Tetapi ya namanya nggak suka itu ya begitu. Sampai di usia yang ke-40 tahun ketika seorang bule bertanya di mana hotel wisata, ya. Lalu saya mau terangkan padahal itu dekat dari rumah saya. Tapi karena itu ada kira-kira ada 500 meter lah ya dari rumah saya. Tapi saya tidak bisa menerangkan. Dan pada akhirnya saya berkata begini, bodohnya saya ada di tempat daerah wisata, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk belajar bahasa itu. Dan tiap hari saya berteriak-teriak. Misalnya, I want, gitu misalnya. Yes, hanya sampai kadang-kadang istri saya cubit saya ketika saya berteriak-teriak di jalan. Nggak peduli saya. Supaya terbiasa pronunciation saya itu gitu. Walaupun pronunciation cara Batak. Tapi biarpun begitu tetap memenuhi standar AIFA, International Phonetic Association. Jadi kan ada banyak orang sok-sok berbahasa Inggris tapi standarnya tidak standar IFA ya. Tapi saya selalu akan mencoba untuk ke situ, International Phonetic Association, sehingga saya ketemu orang Jerman saya tidak khawatir karena dia juga akan ikut itu. Ketika ketemu orang orang Prancis juga begitu. Ketemu dari berbagai negara pun dan sama pasti dia akan mengikuti International Phonetic Association. Jadi tidak sesuka-sukanya ya. Dan ketika kita mengikuti pola itu, maka ketika kita bertemu bisa saling mengerti satu dengan yang lain. Bahkan ketika saya menginjil orang turis Australia untuk bertobat meninggalkan dosa-dosanya, dan pada akhirnya dia membuka hatinya dan minta dari Australia untuk saya memberkati, walaupun pemberkatannya di sini sih. Tapi dari Australia dia bertelepon, help me. Saya bilang, I'm ready to help you. Dan mereka datang, dan pada akhirnya saya memberkati mereka dengan hukum, dengan peraturan-peraturan di negeri ini. Puji nama Tuhan. Jadi ketika how do you make it happen, itu akan membawa penemuan atau cara-cara, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mewujudkan yang Anda inginkan itu tercapai. Jadi kalau senantiasa ada ketika pertanyaan ini dalam hidup kita, yang kita harus pertanyakan betul-betul sebagai orang-orang muda, ya, sebagai orang-orang muda, apa sih yang kamu butuhkan dalam hidupmu ini, yang sungguh-sungguh kamu butuhkan? Jangan seperti orang, yang penting ya beginilah, karena nanti akan ada pengaruhnya. Apa yang Anda sukai, apa yang Anda senangi, apa yang Anda minati, itu Anda tidak akan tersiksa. Justru akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari situ. Katakan saja satu contoh, siapa tidak tahu Bill Clinton? Si Bill Gates. Walaupun kayanya dia sudah menjadi orang terkaya di dunia, nggak pernah berhenti dia itu bekerja. Sampai di masa tuanya gini. Nggak pernah berhenti, karena apa? Memang dia minati itu. Di perangkat komputer itu, memang itu minatnya. Itu sebabnya dia
ada pelatihan-pelatihan khususnya di negara-negara Afrika sana. Dia terlibat banyak di dalam dunia pendidikan. Kalau apa yang engkau inginkan itu atas minatmu, itu akan jauh lebih baik. Dan itu sampai tua pun engkau tidak akan pernah menyerah. Ya. Dan engkau akan tetap semangat dan antusias. Karena memang itu passionmu. Memang itu keinginanmu. Dan engkau tahu. Dan kalau orang sudah menemukan itu dalam hidupnya, maka nanti besok mungkin saya akan berkata, atau ya besoklah ya, bagaimana potensi Anda temukan, ya, potensi Anda temukan. Ketika Anda menemukan potensi Anda akan bisa bergerak, dan kemudian Anda develop dia, dan kemudian ya, kemudian Anda distribute, Anda salurkan. Tapi itu besok supaya lebih jelas. Jadi saya berharap ini menjadi inspirasi bagi kita, sehingga kita tahu betul-betul apa yang kita inginkan, dan bagaimana mengapa Anda membutuhkan itu, mengapa Anda harus pergi ke situ, atau mengapa harus Anda mau mencapai itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita buat menjadi jawaban yang membuat kita mau bekerja keras, kita mau berbuat sesuatu yang jauh lebih baik, dan atau bagaimana, how do you make it happen, supaya bagaimana Anda bisa itu membuat langkah-langkah, cara-caranya yang Anda akan buat untuk mencapai ke tempat di mana Anda lakukan itu. Dan ketika saya katakan tadi, ketika saya belajar bahasa Inggris, tiada hari tanpa bahasa Inggris sampai hari ini. Sampai hari ini pun saya tetap belajar. Dan itu sebabnya ketika saya mengajar anak-anak gratis berbahasa Inggris, saya ingin mengatakan bahwa mereka harus betul-betul bisa menguasai kosakata itu. Nggak mungkin orang bisa berbahasa tanpa kosakata. Dan saya menunjukkan kepada mereka bagaimana saya mengajar. Ketika saya mengajar, saya nggak perlu membawa buku. Nggak perlu. Karena walaupun saya dalam arti bawa bukunya, tetapi tidak perlu saya harus, ini loh, ini, enggak. Karena saya memang tujuan saya mengajar mereka itu supaya mereka bisa berbahasa Inggris. Jadi diberikan kemauan untuk menaruh setiap word by word atau vocabulary itu dalam setiap pikirannya, sehingga dia tidak akan canggung untuk berbahasa, untuk tidak canggung mengeluarkan itu dalam dirinya. Sehingga karena kebiasaan orang Indonesia udah 6 tahun belajar bahasa Inggris, sampai ke perguruan tinggi pun nggak bisa bahasa Inggris. Karena apa? Karena itu nggak pernah dilatih untuk terus mengingat kata demi kata. Kalaupun ada orang yang bisa berbahasa Inggris, itu karena beda dengan proses pendidikan yang dilakukan oleh sekolah, ya. Itu karena ada kemauan bagi dia untuk membuka mulutnya, praktek sendiri dan lain sebagainya, melatih hari demi hari. Dan itulah sebabnya saya katakan kepada murid-murid saya, kalau belajar bahasa itu ya harus tekun, ya harus tiap hari. Nggak bisa, kalau Anda bisa makan tiap hari dalam hidup ini, ya kita juga harus bisa makan tiap hari dalam hidup ini. Terus bisa ngomong. Jadi saya bilang begitu, sebenarnya bahasa Inggris itu sangat mudah. Ketika Anda makan, misalnya I eat, saya pergi, I go, saya mengambil, I take. Kalau kita mau berpikir, itu sebabnya saya katakan orang yang belajar bahasa, dia harus mempunyai kamus. Dan dia harus mau mengatakan, dan dia harus berpikir, bukan menghafal. Dia harus berpikir untuk misalnya saya mau ke pasar, I will go to the market. Misalnya seperti itu. Jadi dia harus pikirkan, sehingga imajinasi liarnya membuat kalimat-kalimat itu akan terlatih dengan sendirinya. Dengan terlatihnya dia membuat imajinasi liar, ketika dia conversation, dia tidak akan menjadi kewalahan karena sudah terlatih untuk mengeluarkan kata demi kata. Tapi kebanyakan kan tidak begitu.
Dan itulah sebabnya saya mengatakan bahasa Inggris itu bukanlah sesuatu yang sulit, dan saya mengembangkan ke dalam bahasa-bahasa yang lain juga ya yang saya suka ya gitu. Tentu saja ke dalam bahasa Yunani, Ibrani, bahasa apa ini? Bahasa Jepang itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ya. Jadi saya mau katakan kepada kita, salam SKE, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan apa itu? Sukses. Mantap! Semoga ini menginspirasi Anda supaya terus maju dalam hidup.